Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fadilan dengan PM 2310110. Saya dari kelas 4M yang dimana saya ingin mendemonstrasikan hasil proyek saya di pisau NetBeans yang dimana ketentuannya adalah sesuai dengan jurnal yang telah dikumpulkan masing-masing pada pertemuan pertama ataupun kedua. Jadi di sini judul proyek saya itu adalah puskesmas, yang dimana proyek puskesmas ini terdiri dari 5 tabel, yang dimana 5 tabel tersebut adalah disesuaikan dengan tabel yang saya ambil dari jurnal penelitian tersebut. Jadi di sini ada 5 tabel kelas Java, lalu ada 5 frame atau 5 form, lalu ada 1 form main menu Java. Mungkin di sini bisa saya mulai jelaskan dari tabel dokter, yang dimana pada proyek ini saya membuat sistem puskesmas sederhana yang menggunakan Java GUI berbasis Swing tanpa menggunakan database. Jadi sistem ini menyimpan datanya tuh dengan struktur array list dan dirancang untuk mendata dokter, jadwal, pasien, rekam medis, dan ruang klinik. Tujuannya adalah sebagai latihan pemrograman berorientasi objek sesuai dengan yang dimintakan Bapak. Struktur programnya adalah dan kelas-kelas utama. Proyek ini terdiri dari 5 kelas utama yang mewakili tabel data. Masing-masing kelas menyimpan data dalam bentuk array list, disertai dengan konstruktor, setter, getter, dan validasi input. Lalu mungkin bisa saya jelaskan di kelas dokter titik Java ini. Jadi di kelas dokter titik Java properti utama yang saya gunakan adalah kode dokter, integer, nama dokter, lalu ada nama dokter, string, spesialis string, umur string, dan juga telepon string. Lalu fitur utamanya adalah menyimpan banyak data menggunakan array list. Jadi di project saya ini menggunakan penyimpanan sementara yaitu array list, yang dimana yang menggunakan database, memiliki konstruktor overload, lalu ada validasi input, yang dimana untuk datanya itu harus dimasukkan, tidak boleh kosong. Lalu menampilkan data dokter melalui info data. Lalu ada Java class jadwal dokter, yang dimana jadwal dokter ini properti utamanya itu ada ID ruangan, kode dokter, hari dan jam. Lalu fitur utama pada jadwal dokter ini input data hari dan jam praktek, lalu koneksi antara dokter Java dan jadwal dokter itu tidak langsung. Validasi data agar tidak kosong untuk data yang diisi pada formnya nanti. Lalu ada kelas pasien. Untuk kelas pasien ini digunakan untuk menyimpan data identitas pasien. Properti utamanya ada kode pasien, nama lengkap, umur, dan jenis kelamin.
Lalu untuk fitur utamanya, input dan simpan data pasien ke dalam array list. Lalu ada validasi input wajib, yang dimana data harus diisi, menampilkan data pasien melalui info data. Lalu ini untuk pasien Japanya, ini ada rekam medis, kelas rekam medis titik Japa, yang dimana dia ini adalah menyimpan riwayat pemeriksaan pasien. Pemeriksaan pasien di sini seperti di sini. Properti utamanya ada kode pasien, integer, nama string, tanggal, jam, dan keterangan dalam bentuk string. Lalu fitur utamanya adalah mencatat hasil atau keterangan medis dari pemeriksaan pasien. Validasi input, yang dimana tidak boleh kosong. Fungsi info data untuk menampilkan ringkasan data rekam medis. Lalu ada ini ruangan, kelas ruangan titik Japa menyimpan data ruangan klinik yang digunakan oleh pasien dokter. Seperti properti utamanya ada ID ruangan, integer, kode pasien integer, kode dokter integer, nama ruangan string, yang dimana pada ruangan titik Japa ini fitur utamanya menyimpan relasi ruangan dengan pasien dan dokter. Lalu input datanya melalui metode input ID ruangan dan lain-lain. Lalu untuk fiturnya lagi itu ada validasi agar nama ruangan itu tidak kosong. Jadi untuk nama ruangan itu tidak boleh kosong. Nih, nama ruangan. Lalu untuk setiap kelas itu memiliki array list, yang dimana untuk menyimpan data sementaranya. Lalu konstruktor overload untuk fleksibel saat membuat objek yang lalu ada setter dan getter untuk setiap field. Metode info data adalah metode yang digunakan untuk menampilkan data lengkap ke dalam port JOption pane. Di GUI, user bisa menambahkan data lewat form input, yang dimana di frame, lalu melihat data lewat tampilan list, dan juga menampilkan data dalam bentuk pop-up informasi. Mungkin nanti akan didemonstrasikan setelah saya menjelaskan. Lalu untuk pembuatan antarmukanya itu hanya menggunakan ini Japa X-Wing. Mungkin kita lanjut ke kelas main menu. Nah, di mana kelas main menu ini fungsinya itu adalah pintu utama sebagai pintu utama program, atau pintu utama programnya gitulah, tempat kita menjalankan salah satu tampilan antarmuka, from atau frame, berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Jadi di sini seperti yang dilihat pada kelas main menu saya hanya menampilkan ini form dokter, yang dimana saat misalnya main menu ini dijalankan, maka form dokter akan muncul. Tapi bagaimana jika saya ingin menjalankan frame jadwal dokter? Maka di sini saya tinggal ubah di bagian komentar sini, hilangkan komentar, lalu tambahkan komentar pada frame dokter. Nah, jadi fungsi kelas ini nih untuk menentukan tampilan form mana yang akan dibuka untuk pertama kalinya, dan juga menjadi penghubung untuk semua form GUI, form frame dokter, jadwal pasien, rekam, dan ruangan.
menjadi pusat pengontrol saat testing dan pengembangan aplikasi Puskesmas ini. Lalu, jadi berdasarkan semua yang saya buat ini, proyek saya ini menggunakan sistem simulasi pendataan tanpa adanya database terdiri dari 5 kelas. Lalu penyimpanannya menggunakan array list bukan database agar lebih ringan dan mudah dipahami. Lalu program ini dapat dikembangkan, tetapi dengan sistem login dan juga database. Mungkin jika materinya sudah sampai ke sana, saya bisa lanjutkan. Mungkin bisa saya langsung demonstrasikan untuk frame-frame-nya bagaimana. Baik, ini untuk frame dokternya, yang dimana ini untuk data yang dimasukkan ada kode dokter, misal 12, spesialis gigi, umur di yang dimana saat dijalankan akan muncul yang berupa dokter 12, nama dokter ilmi spesialis gigi, umur 45, telepon 0877. Lalu lanjut ke frame jadwal dokter. Baik, di sini pada frame jadwal dokter bisa dimasukkan ID ruangan dokternya. Misal ID ruangannya 71, kode dokter 12312, hari Senin, jam 09.00. Proses muncul pop-up yang sama seperti tadi, seperti ini. Lalu frame pasiennya apa? Untuk frame pasien, data yang dimasukkan adalah kode dokter, nama dokter, spesialis,
kode pasien, nama lengkap, read, umur, profil pria. Saat kita proses, akan tampil seperti ini. Lalu kita lanjut ke frame rekam medis. Enam belas 7/2020 tanggal 16 tanggal 11 satu. Masukkan ID ruangan, nama ruangan, poli, kode pasien, lalu untuk codingan frame-nya seperti ini, frame jadwal, yang pasien, rekam medis, dan juga ruangan. Baik, mungkin seperti itu saja. Saya cukupkan sampai sini juga penjelasan saya mengenai proyek saya, yaitu proyek Puskesmas, yaitu bahasa pemrograman Java, yang dimana pada proyek saya ini menggunakan bahasa Parais, yang dimana Parais ini berfungsi untuk data-data pada data-data table yang kita masukkan pada form atau frame. Lalu bahan pembuat digunakan apa swing GUI. Mungkin saya cukupkan segitu saja penjelasan mengenai kelas Java atau pada saya cukupkan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan pada penjelasan saya atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton.